Bapak Ibu teman-teman, kita ketemu lagi di episode Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini dan kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk kita sama-sama merenungkan tentang orang Kristen yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan artinya kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup. Contohnya, kalau kita mau berusaha apapun, kita sebaiknya berdoa dulu. Tanya apa Tuhan setuju atau tidak. Apa Tuhan izinkan atau tidak. Ya. Seringkali kita hanya mengandalkan manusia. Contoh, misalnya kita pedagang, kita tidak berani tutup dagangan kita atau restoran kita atau perusahaan kita di hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu rame, banyak yang belanja. Nah, tanpa kita sadar, berarti kita lebih percaya pada manusia daripada Tuhan. Ini seringkali kita tidak sadari. Makanya banyak orang Kristen yang tidak bisa ke gereja di hari Minggu karena mementingkan dagangannya. Ya. Karena dia buka restoran misalnya, dia buka toko di hari Minggu tuh rame. Jadi dia lebih pentingkan tidak ke gereja, tapi lebih penting masuk duit. Ini contoh yang simpel. Nah sekarang apa katanya Alkitab tentang orang yang mengandalkan Tuhan? Ya, orang yang mengandalkan Tuhan gimana sih? Dalam segala hal, dalam segala persoalan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Tapi jangan memaksa Tuhan. Caranya kita harus mentuhankan Tuhan. Artinya menganggap dan percaya, mengimani Tuhan pasti bisa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ini konsep dulu, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa kata Yeremia pasal 17. Pasal 17 ayat 7. Ya. Pasal 17 ayat 7. Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1 pasal 17 ayat 7. Yeremia pasal 17 ayat 7. Itu dikatakan di situ bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu Tuhan berkati. Ya. Nah, kita lihat ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa artinya? Menaruh harapan, percaya penuh. Berharap kepada Tuhan. Ya, hubungannya iman, percaya, berharap, pengharapan, dan kasih. Artinya mengasihi Tuhan.
bukan mengasihi duit, bukan mengasihi pekerjaan, bukan mengasihi usaha, bukan mengasihi manusia. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu, Maha Kuasa, Maha Pencipta, segala bisa. Tapi waktu kita tidak mentuhankan Tuhan dalam hidup, kita lebih percaya pada manusia dan lebih bergantung pada manusia, Tuhan tidak mau dengar kita. Silahkan kamu usaha sendiri. Ya. Nah, ayat 8-nya tulis apa nih? Yeremia 17 ayat 8-nya. Ia akan seperti pohon, artinya orang yang mengandalkan Tuhan ya. Dalam Yeremia pasal 17 ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohonnya subur karena banyak makanannya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi saluran air, ke tepi air mengalir. Ya, merambatkan akarnya ke tepi batang air katanya. Dan tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi kalau ada panas gak enak, dia ada air banyak. Dia tidak kekeringan. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu khawatir apa-apa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan pasti bisa. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan, kita percaya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang pasti menjaga kita. Ya. Selanjutnya, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, suka memberi, suka mengampuni, suka menolong, dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Tuhan mengatakan, saya tahu. Sejak kamu belum dilahirkan, saya udah tahu kamu. Ya. Sejak kamu dalam kandungan ibumu, aku udah tahu. Tuhan mengatakan, sehelai rambut pun jatuh dari kepalamu, aku juga tahu. Karena memang dia Tuhan yang maha tahu. Nah Bapak Ibu, kalau demikian, kalau Tuhan, kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita lebih percaya manusia yang terbatas ruang dan waktu daripada percaya kepada Tuhan yang maha kuasa, yang tidak terbatas ruang dan waktu? Ini Bapak Ibu, konsep pikiran kita harus berubah dan mentuhankan Tuhan. Baru kita bisa mengerti kasih Tuhan. Baru kita bisa mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Selama kita tidak percaya, tidak bergantung, tidak mengandalkan Tuhan, maka berarti kita belum percaya Tuhan. Ingat ya, kita belum percaya Tuhan. Tapi waktu kita bisa mengandalkan Tuhan, kita bisa berserah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan tidak mengalami panas terik. Walaupun lagi susah, ekonomi lagi susah atau apapun, dia tidak akan mengalami. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir dalam tahun kering.
Tahun kering banyak pohon yang mati, banyak pohon yang hancur, sayur mati. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya, bagaimana kalau manusia atau kita orang Kristen tidak mengandalkan Tuhan dan hanya mengandalkan manusia? Apa katanya? Yeremia 17 ayat 5 itu ditulis, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya kita tidak percaya Tuhan. Kita lebih percaya yang kelihatan, tidak percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kita mengandalkan kekuatan, bisa kekayaan kita dan sebagainya. Ya, hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu hati-hati, jangan sekali-sekali kita menjauh dari Tuhan. Dekatkan diri, terus mentuhankan Tuhan dalam hidup, supaya kita diberkati Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang mengerti firman Tuhan, menerapkannya dalam hidup, dan membuat hidupnya berbahagia, memiliki nama sejahtera, dan diberkati Tuhan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.